Selamat pagi Bapak Ibu, saya mulai saja. Puji syukur pada Tuhan karena kita sudah dipertemukan di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 17 Februari. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, sehingga pagi ini kita bisa berpelayanan di renungan pagi. Monggo yang sudah bertugas di pagi hari ini, semoga apa yang kita renungkan menjadi berkat untuk melaksanakan kegiatan pagi. Langsung saja kita mulai. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Para suara kebenaran. Mohon maaf tadi terputus. Akan saya ulang aja dari awal. Hatiku ayam tenteram, kabeh
nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Monggo lanjut Gusti berkahi. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kembali kami di frekuensi ini untuk bersama-sama kami beribadah bersekutu kepadamu Tuhan. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu urapi hati kami, sucikan dan kuduskan hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampuni segala tingkah laku perbuatan kami, ampuni segala ucapan dan perkataan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, agar ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang akan berpelayanan pada pagi hari ini, baik yang memuji Tuhan, baik yang membaca firman Tuhan, yang berdoa, dan Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami terima, kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam hati kami, dan firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam setiap langkah kaki kami, sehingga kami menapaki hari ini Tuhan, dari pagi, siang sampai malam nanti, apapun yang kami kerjakan yang sudah Engkau percayakan kepada kami boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini Tuhan, sehingga setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah bersekutu, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih semuanya, monggo kalajeng Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 21. Akan kami baca berdua, Ibu Endang bersama Bapak Purwadi.
Perikop pengakuan dosa. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa berkumpul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dianak, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. 15. Maka aku akan mengajarkan padamu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Tahun 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah selamatkanku, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya persembahan korban bakaran engkau tidak menyukainya. 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. 20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. 21 atau yang terakhir, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas misbahmu. Jauh pembacaan kita yang terambil dari Mazmur 51 yang kita akan membaca berdua, yang mana nanti kita akan renungkan bersama Bapak Pardioko dari kota Solo. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan,
Tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang yang sedemikian ini bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya selalu merambat ke dasar air itu sehingga menimbulkan hijau daunnya dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian juga setelah mendengarkan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang itu akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Monggo yang pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Monggo dilanjut. Pujian mengiringi renungan pagi hari ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal
Tuhan, hidup kami seperti rusa yang haus akan kebenaran firman-Mu Bapa, yang rindu jamahan-Mu Yesus. Biarlah setiap kebenaran firman boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi rema bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi dari-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi dari-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Ya, mari kita berdoa. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Terlebih di dalam keterbatasan ini, hanya Engkau yang ditinggikan, dan hanya Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Berkati juga saudara kami akan mendengarkannya. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari awal hingga akhir kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Suara Kebenaran, dimanapun Anda berada. Kita melakukan persekutuan pagi atau renungan pagi ini. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kayaknya tidak komplit itu. Kita telah ditinggalkan oleh sahabat kita Mbah Gatot, Bapak Suparman. Jadi Mbah Gatot itu sangat mewarnai persekutuan ini, baik dengan keaktifannya yang tiap pagi sudah miyos, juga dengan suaranya, juga dengan aktivitasnya, juga perannya.
memuji Tuhan dengan dihubungkan dengan tembang-tembang Jawa, biasanya juga dengan Pak Pur, dan kita telah ditinggalkan beliau. Kita meyakini beliau sudah bersama Allah Bapa kita, dan kita berdoa keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran. Selamat jalan Mbah Gadot leram bersama para kudus di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dan kita baca ini merupakan keluhan-keluhan atau ungkapan perasaan daripada Raja Daud atas dosa yang ia perbuatnya. Ketika ia melakukan perbuatan dosa, hatinya tidak tenang, hatinya tidak damai, gelisah terus-menerus ia alami selama itu. Sehingga di dalam firman yang baru saja kita baca itu kita bisa melihat bagaimana gelisahnya Raja Daud, bagaimana cemasnya Raja Daud atas dosa yang ia perbuat. Dia senantiasa ungkapkan mohon ampun, mohon pengampunan, mohon diampuni. Dia menyadari betapa dia telah berdosa itu. Dan sekali lagi betapa gelisahnya, betapa cemasnya kehidupan Raja Daud pada saat itu atas dosa yang diperbuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa itu mengakibatkan hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Ketika berbuat dosa itu sesungguhnya itu adalah salah satu hal yang membuat hubungan kita dengan Allah terputus. Ketika hubungan manusia dengan Allah terputus, ketika kita mengalami keterputusan hubungan kita dengan Allah yang ada, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, karena yang utama hubungan kita dengan Allah terputus karena dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa itu sekali lagi membuat hubungan kita dengan Allah terputus. Dan ketika hubungan kita dengan Allah terputus, maka kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah hidup kita. Dan sekali lagi, itulah yang dialami oleh Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita ini, senantiasa kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang dialami oleh Raja Daud itu. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapakah kita di antara kita ini manusia yang lepas daripada kesalahan dan dosa-dosa? Pasti ada, pernah kita lakukan, sering, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Dosa itu senantiasa ada mewarnai kehidupan kita. Tapi sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud ini, mestinya kita, perasaan kita, hati nurani kita dihakimi oleh perasaan kita sendiri. Hidup kita di dalam dosa, dalam kesalahan, harus diselesaikan, harus ada pengampunan, harus dihubungkan lagi, harus tersambung lagi antara hubungan kita dengan Allah. Itulah alarm, itulah sinyal yang muncul, sinyal yang akan keluar ketika kita berbuat dosa. Kamu berdosa, tidak ada kesukacitaan, tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu lekas-lekas pulihkan hubungan dengan Tuhan, lekas-lekas perbaiki hubungan dengan Tuhan, lekas-lekas mohon ampun, pengampunan, dan tidak akan berbuat lagi. Mestinya itu, saudara, alarm, sinyal yang akan muncul dari diri kita ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Sinyal dan alarm itu adalah ketidakadanya damai sejahtera di tengah-tengah hidup kita. Mestinya itu.
Alarm itu akan muncul, alarm itu akan mengingatkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang dilakukan oleh manusia. Ketika alarm itu berbunyi, ketika alarm itu muncul, apakah alarm itu mengingatkan kita, kemudian kita menghentikan kesalahan dan perbuatan dosa kita, ataukah justru dengan alarm itu kita mengabaikan alarm itu, kita tidak peduli dengan alarm itu, kita mematikan perasaan-perasaan hati nurani itu. Wis orang gagas, orang rewes, orang gubris, sing penting cita-cita kelakon, sing penting hidupnya bahagia, sing penting hidupnya melimpah, sing penting jabatan tinggi, sing penting apa-apa keturutan, sing penting disubyo-subyo, sing penting neng dihormati ora ketang, semua itu dicapai berlandaskan dengan dosa-dosa yang diperbuat. Itulah nurani yang mati, hati nurani yang kita matikan. Sekalipun alam itu berbunyi, sekalipun peringatan itu ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita naik mobil, itu kan mesti ada fitur-fitur ya, yang di dalam dashboard depan itu, nek oli ini habis itu akan muncul lampu warna merah. Atau kalau kita terlalu kencang atau lupa mengisi radiator atau ada sesuatu, mungkin panas. Jadi ada peringatan mesin terlalu panas, mesin terlalu overhead itu ya, terlalu panas. Kalau kita mungkin mengendarai terlalu kencang, kita gas terus, kita pancal terus, mungkin juga ada peringatan itu. Peringatan yang mungkin berkedip-kedip atau yang ada di depan kita waktu kita mengemudi. Itu peringatan, saudara. Nah, peringatan itu ada dua hal yang menjadikan reaksi bagi kita. Apakah dengan peringatan mesin yang panas itu kita akan mengurangi kecepatan, atau mungkin kita akan berhenti memeriksa radiator, atau kita mungkin akan berhenti memeriksa bagian-bagian mesin lain yang mana yang tidak beres sehingga mengakibatkan panas terlalu tinggi pada mesin kita. Ataukah kita tidak peduli dengan itu? Wes orang gagas peringatan nenggon dashboard atau dengan speedometer atau dimanapun, orang gagas selak kesusu, selak kudu ndang tekan, selak kudu waktu wis mepet, panas wis ben ora digagas, tambah pancal, tambah digas ben cepet ndang supaya iso ndang tekan gone. Lah apa yang terjadi? Karena kita tidak memperdulikan peringatan itu. Mungkin saat itu mesin kita malah akan justru mati ngambek dengan ngakep, istilahnya berhenti tiba-tiba itu. Itulah akibatnya, yang itu mungkin bisa membuat kita celaka. Karena kita tidak memperdulikan alarm atau peringatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manakah yang akan kita lakukan? Manakala peringatan alarm yang sudah ada, yang sudah berbunyi, yang muncul di dalam hati nurani kita, apakah ketika alarm dan peringatan itu muncul, kita akan berhenti mengoreksi diri, berhenti dari dosa-dosa, berhenti dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, mengkoreksi diri dan mohon ampun kepada Tuhan? Atau bablas wae wis orang gagas, orang rewes, zamane wis beda, saiki urip susah, nek ora direwangi kaya ngene ora bakal entuk, golek duit haram wae angel, apa meneh golek duit halal. Wis, pokoknya carane kesempatane lagi iki. Kita menjadi mata gelap, kita tidak mengabaikan peringatan alarm yang ada di tengah-tengah hati nurani kita. Orang gagas, sing penting tercapai tujuannya, sing penting hidupnya bahagia. Bahagia dalam arti menurut penafsirannya, sing penting tujuanku sukses, sing penting jabatanku dhuwur, sing penting aku dihormati, sing penting tompaanku mobil, sing penting omahku magrong-magrong, sing penting, sing penting ini
hal yang membuat kita mematikan alarm. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau kita terbiasa mematikan alarm di tengah-tengah hidup kita, sepertinya seperti ilustrasi mesin mobil tadi, kalau ada alarm muncul tidak kita perhatikan, mungkin akan ada kecelakaan, mungkin ada kerusakan yang lebih parah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Daud, Raja Daud. Ketika menyadari akan dosa dan kesalahannya, dia sungguh-sungguh berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Karena dia merasakan betapa tidak enaknya ketika damai sejahtera di tengah-tengah hidupnya itu hilang. Karena terputusnya hubungan dia dengan Tuhan. Dosa akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kisah Daud ini kita belajar bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia, kita ini satu dengan yang lain, tidak ada yang pernah lepas dan steril dari dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apakah kita menyadari hal itu, koreksi diri, kemudian mohon ampun kepada Tuhan dan berhenti untuk melakukannya, atau kok kita akan terus bablas melakukan dosa-dosa itu? Yang penting hidup kita bahagia, yang penting tujuan kita tercapai, walaupun dengan berlandaskan dosa-dosa, walaupun dengan melakukan dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan, kita tidak peduli dengan alarm dan peringatan. Wes, kita tidak memperdulikan apa itu hidup damai sejahtera di hadapan Tuhan yang terputus. Yang penting tujuanku tercapai, yang penting hidupku makmur, yang penting aku dihormati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Dan masing-masing manusia tidak akan pernah lepas yang namanya kesalahan dan dosa. Pilihan itu ada di hadapan kita. Apakah kita akan berhenti mengkoreksi diri, melakukan dosa dan kesalahan itu, lalu mohon ampun di hadapan Tuhan supaya hubungan kita dipulihkan, atau kita akan easy going, cuek, orang gagas, orang rewes, sing penting hidupku senang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karenanya itu, kalau kita melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Raja Daud, maka kehidupan kita akan dipulihkan. Dan damai sejahtera itu juga akan dipulihkan. Makanya tadi yang berdoa, atau di dalam setiap berdoa itu kan selalu ada muncul, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ya, itu karena menyadari bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan seperti halnya Raja Daud ini, yang sudah jatuh di dalam dosa dan kesalahan, menyadari, lalu berbalik, mohon ampun, dan tidak melakukan perbuatan lagi. Tetapi kadang-kadang, ya hanya demi kebahagiaan sesaat, sama tujuan-tujuan tertentu, kita tidak peduli dengan dosa-dosa. Kehidupan di hadapan kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sedemikian ini. Berkali-kali saya ngomong, yang terlibat di dalam pencurian uang negara itu bukan hanya yang bernama Sutanto, Santoso, Pardioko, Pak Yoko, bukan. Tapi ada yang namanya Thomas, ada yang namanya Lukas, ada yang namanya Yakobus, ada yang namanya Simon, banyak itu. Dan sampai sekarang apakah situasi di negara kita sudah berhenti dari situasi? Enggak, malah soyo akeh, soyo ndodro. Sehingga dosa-dosa itu mengakibatkan mata gelap di tengah-tengah kehidupan umat manusia, karena memang nikmat. Karena memang menyenangkan. Karena memang dari itu mereka bisa dipuaskan keinginan-keinginannya. Kadang-kadang dengan usaha-usaha yang biasa-biasa aja. Yang badine mau sidik ya. Nek separuh-separuh nganggo Spanyolan kan. Sing siji izin resmi, sing siji nyolong. Itu kan nek ra ngono ora nutut saiki.
Atau kadang-kadang ya di dalam perusahaan-perusahaan ada pembukuan-pembukuan yang ya sing siji pembukuan ke pemerintah, sing siji pembukuan sing go catatan pribadi, sing pemerintah umpama omsete 100 juta sing dilaporke mung 10 juta. Ya enggak apa-apa, sing itu karena terbiasa. Enggak sadar kalau itu dosa. Itu biasa. Di pasar cilik-cilikan, bisnis kita ngakali timbangan itu loh. Kita cilik, kita ya ora dengan iku ngono, badine ra nutut, ra ngono, badine ora iso dikukup. Bandul timbangan nambahi besi di plakatnya. Dulu waktu saya masih ikut terlibat di dalam di dalam pengecekan timbangan tuh tiap tahun tuh di pasar tuh timbangan tuh banyak. Bandulnya ditambahi besi, ditambahi macam-macam. Itu kecil loh, sederhana, tapi tetap dosa. Tapi karena sudah tidak menyadari hal itu biasa dilakukan, tidak sadar kalau itu kesalahan dan dosa. Wes terus dilakukan. Alarm yang berbunyi, ora rewes, ora diperhatikan. Kehidupan banyak tuh juga anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam perselingkuhan, yang terlibat di dalam pengkhianatan janji kudus pernikahan. Enak saja. Ning omah kayaknya setia, kaos kaki dicepake, arep budal mencium kening istrinya, sik ya yang budal sik. Tapi di luar sana ora karu-karuan. Menikmati. Tidak merasa salah dan dosa. Karena apa? Oke tunggale, sehingga hal itu dianggap hal normal, hal itu dianggap yang biasa. Sehingga alarm yang berbunyi ketika dia melakukan perselingkuhan, ketika dia melakukan perbuatan dosa, diingatkan istrimu di rumah, anakmu menunggu, keluargamu menantikan. Berdua. Alarm itu sudah mati, alarm itu sudah dimatikan. Karena apa? Oke tunggale. Konco-koncone ya ngono. Nek ora melakukan malah jarene ora normal. Nek ora melakukan jarene ora lanang. Itulah pinternya iblis membalikkan situasi dan keadaan. Yang dosa dianggap yang biasa. Ada banyak juga dosa-dosa yang lain, yang kecil-kecil atau yang menurut kita kecil atau besar. Kalau kita tidak belajar untuk peka, kalau kita tidak belajar untuk peduli terhadap alarm yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, hati-hati Bapak Ibu, bisa-bisa seperti mesin mobil yang tiba-tiba akan rusak, yang tiba-tiba akan berhenti atau tiba-tiba akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, keluarga besar Suara Kebenaran dimanapun Anda berada, kita ini sebagai manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa, atau bahkan berkali-kali kita melakukan salah dan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluhan Daud, curahan Daud, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan itu tadi menjadi pergumulan bagi kita sekalian. Bagaimana sesungguhnya kita menggumuli kesalahan dan dosa itu. Dosa dan kesalahan harus kita ada komitmen di dalam diri kita. Hentikan. Kita berhenti dari perbuatan dosa kita dan kita tidak akan kembali mengulanginya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita didoakan ampuni dosa dan kesalahan kami, itu termasuk juga mohonkan ampun dan kesalahan kita. Tapi yang terlebih daripada itu, kita tindak lanjuti di dalam doa dan pergumulan pribadi kita. Ampuni dosa dan kesalahan kami, itu kita panjatkan di dalam pergumulan doa-doa kita secara pribadi, di dalam permenungan kita dengan persekutuan kita di hadapan Tuhan. Lakukan itu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga ketika kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita melakukan hal itu, maka kita belajar untuk mengingat atau alarm-alarm yang berbunyi di tengah-tengah hidup dari hati nurani kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Suara keluarga besar, suara kebenaran dimanapun Anda berada, biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini kita belajar untuk memandang betapa bahayanya dosa yang mengintai di tengah-tengah kehidupan kita. Kita renungkan yang pertama, manusia tidak ada yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Yang kedua adalah dosa dan kesalahan itu akan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dengan terputusnya hubungan kita dengan Tuhan akan hilang rasa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah hidup kita. Tidak ada cara lain selain kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita mohon ampun, bertobat, dan tidak akan melakukan kembali. Yang terakhir adalah belajarlah untuk peka terhadap sinyal atau alarm yang berbunyi, yang muncul dari hati nurani kita ketika kita berbuat dosa. Ketika kita mengabaikan alarm ini, peringatan ini, akan ada bahaya yang mengancam di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon ampun, pengampunan dari Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk kembali kita meraih kehidupan damai sejahtera, kehidupan yang penuh sukacita. Apapun dosa dan kesalahan kita, apapun yang telah kita perbuat di tengah-tengah dunia ini, mohon ampun, dan pengampunan itu akan senantiasa tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan, kalau pagi hari ini kita sudah mendapat nutrisi iman yang luar biasa. Terima kasih Pak Yoko. Untuk itu saya akan merespon dengan satu pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Monggo dilanjut mendengarkan, mengaminkan kembali.